Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitul Izzah, Perumahan Pondok Jati, Sidoarjo, dengan mengangkat topik hakikat takwa dalam perjalanan hidup dan kehidupan manusia. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ah. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada Jumat Legi ini di tanggal 6 September 2024 yang bertepatan dengan tanggal 2 atau 3 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Tiada henti setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pesan-pesan takwa, pesan tentang pentingnya menjaga kepatuhan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala macam perintahnya dan meninggalkan segala macam larangannya, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Maka dengan ketakwaan itu, maka mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan keridhoannya, dan dengan keridhoan itu Allah ridho terhadap keselamatan hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan menyampaikan topik hakikat takwa dan perjalanan hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Batas antara hidup dan mati itu sebetulnya setipis kulit ari. Kenapa? Tidak sedikit saudara kita, teman kita yang pagi bercengkrama, bercakap-cakap dan berbincang dengan kita, siang telah tiada. Tanpa angin, tanpa hujan, tanpa sakit, tiba-tiba meninggal. Begitu pula ada orang yang sakit lama sekali, sampai tidak bisa bergerak, hanya menjadi kembang amben bertahun-tahun tak kunjung diambil nyawanya oleh Allah. Artinya hidup dan kehidupan yang kita jalani di hari esok adalah sebuah misteri. Namun khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Takwa inilah yang kemudian bentuk kepatuhan kita melaksanakan apapun
yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang menjadi larangan Allah. Kepatuhan inilah terkandung kepasrahan, bahwa hidup kita memang ada 3 dimensi: masa lalu kita, hari ini, dan masa yang akan datang. 3 dimensi itu yang betul-betul milik kita adalah saat ini, karena ini yang kita hadapi, yang ini yang kita rasakan. Hidup kita saat ini ya kita ada di masjid ini. Apakah setelah kita keluar dari masjid ini kita tahu tentang hidup kita? Tidak tahu. Hari esok tidak tahu, karena hari esok dan masa lalu itu adalah gaib. Tapi orang yang paling beruntung adalah bagaimana mengantisipasi, menjalankan hidup kekinian yang saat ini senantiasa dalam ketakwaan, kepatuhan. Ketika setiap jengkal kita, setiap detak jantung kita, setiap jengkal langkah kita, dimanapun kita berada, di dada kita ini ada ketakwaan, kepatuhan, maka hidup ini akan dijalankan dengan bersahaja. Sadar bahwa kebaikan maupun keburukan itu adalah takdir-takdir Allah. Hidup ini jikalau kita jalani dengan ketakwaan, kepatuhan, maka akan memenuhkan kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah. Tidak pernah galau, tidak pernah gelisah dengan apa yang akan dihadapi, karena inilah yang kemudian cerminan yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar buat hidupnya. Urip iku urup. Hidup itu adalah menabur benih. Selama dalam kehidupan kita ini selalu kebaikan yang kita jalankan, kita tidak pernah berbuat buruk, kejujuran yang senantiasa kita kedepankan, kebersahajaan yang senantiasa kita kedepankan, maka sungguh kenyamanan, kebahagiaan hidup antara satu dengan yang lain tidak dapat diukur dengan banyaknya harta, tidak dapat diukur dengan tingginya jabatan. Banyak orang yang tinggi jabatan namun hidupnya gelisah. Banyak hartanya yang melimpah ruah, hidupnya gelisah. Apa artinya? Dia punya masalah. Tapi orang-orang yang bertakwa akan senantiasa pasrah, dan kepasrahan ini tetap yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan. Siapa yang menabur kebaikan dengan ketakwaan, maka dia akan memetik kebaikan itu dengan ketakwaan itu. Walaupun kita sudah berbuat baik, tapi fakta ternyata tidak seberuntung dengan orang-orang yang menyimpang, maka yakinlah bahwa habis gelap terbitlah terang. Dari kedukaan selama kita berbuat benar dan baik, maka tetap berakhir dengan kebahagiaan. Itulah yang kemudian Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problem hidup yang dihadapinya. Dan ketika ketakwaan sudah ada di dada kita, maka janji Allah di ayat yang ketiga surah At-Talaq, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang dia tidak memperhitungkan sebelumnya. Apa itu rizki? Segala macam kebaikan. Rizki bukan hanya uang, tapi rizki bisa berbentuk kesehatan, rizki bisa berbentuk istri kita baik, anak-anak kita baik, lingkungan baik, teman kita baik. Itu masa adalah rizki. Seluruh kebaikan apapun, baik yang berupa materi maupun non materi, itulah namanya rizki. Dan orang yang menjaga ketakwaan akan memberikan rizkinya buat kita semua dari jalan yang tidak kita perhitungkan. Bahkan kelanjutannya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kehidupan itu. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah akan menunaikan perkaranya, akan menyampaikan perkaranya, akan memenuhkan perkaranya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sungguh Allah menjadikan segala sesuatu itu ada ukurannya.
udah diukur berapa rizkinya, udah diukur berapa apa yang diusahakan, udah diukur kemampuannya. Ibarat kemampuannya hanya berjalan 1 kilometer, tapi dia memaksa berjalan 2 kilometer, maka dia akan terengah-engah. Dia hanya mampu makan 1 piring, dipaksa makan 2 piring, maka sungguh perutnya akan merasa sakit. Artinya, dengan rizki yang Allah berikan, Allah sudah mengukur takaran wadah yang ada di dalam diri kita. Inilah sesungguhnya dengan ketakwaan, kepatuhan, keyakinan yang mendalam bahwa kebaikan dan keburukan itu tetap dari Allah. Selama kita berada di jalan Allah, maka Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Maka mudah-mudahan selaras dengan perjalanan hidup ini, kita akan jalani hidup dengan kebersajaan, dengan kejujuran, dengan kebaikan, dengan nilai apapun yang membawa Allah ridha. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan Allah membentangkan keselamatan buat hidup kita, dunia hingga akhirat. Hidup bahagia, sejahtera keluarga kita, hidup bahagia anak turun kita, dan hidup bahagia kita dalam keluarga kecil maupun keluarga besar yang dijamin dengan kebahagiaan, keselamatan dunia hingga akhirat. Maka mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini Allah membentangkan keselamatan, kebaikan, kesejahteraan dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.